Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Kamis 21 September 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam 1 Tesalonik pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami." Dalam bahasa Batak, nama dok mauliate dohami totong tu debata sialahamu saluhuna. Ai hutaringuti hami duhamu di tangyang nami. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak semua kita mengenal pohon kurma. Salah satu tanaman yang tumbuh berkembang di Timur Tengah. Memiliki sifat yang sangat unik karena tumbuh di daerah gurun pasir dan sering ditimpa badai gurun. Namun dapat tetap bertahan. Yang agak unik adalah ketika memulai menanam, sang petani memulai dengan meletakkan benih atau biji kurma di dalam pasir. Kemudian akan meletakkan batu dari atasnya. Tentu tanaman ini tidak dapat tumbuh ke atas. Tetapi yang terjadi adalah tanaman ini akan menumbuhkan akarnya ke dalam tanah sampai jauh. Sehingga akarnya boleh mencapai puluhan meter dan sampai memperoleh air dalam tanah. Hal inilah membuatnya bisa hidup dalam iklim yang ekstrim. Cerita di atas adalah sebuah inspirasi kehidupan. Setiap pribadi tentu mengalami pergumulan yang membebani hidup kita, sehingga kita tidak dapat bertumbuh. Pertumbuhan pohon kurma menjadi falsafah hidup di dunia ini, yang tidak terpisah dari segala persoalannya. Agar kita dapat bertahan hidup, maka kita harus membangun akar kehidupan kita, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga sumber air kehidupan akan memberikan kita kehidupan walau terkadang cuaca kehidupan yang begitu ekstrim. Hal inilah yang disyukuri Paulus dari jemaat Tesalonika, di mana jemaat ini yang didirikan oleh Paulus. Namun dalam perjalanannya, jemaat ini mengalami tekanan yang luar biasa dari yang tidak menghendaki kehadiran orang percaya. Namun jemaat Tesalonika tetap mengalami pertumbuhan dan tidak pernah surut dalam iman. Mereka yang berasal dari penyembah berhala, namun menjadi setia dalam iman kepada Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang disyukuri oleh Paulus dari jemaat Tesalonika ini. Yaitu yang pertama, iman. Yang dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, pistis, yang juga memiliki arti kesetiaan. Maka iman dan kesetiaan sangat identik sekali. Walau jemaat Tesalonika mengalami tekanan yang sangat berat, akan tetapi mereka tidak goyah. Kesetiaan mereka tetap teguh, karena di tengah pergumulannya mereka membangun akar imannya di dalam Kristus Yesus. Sehingga se-ekstrim apapun masalah yang dihadapi mereka, selalu berpegang teguh dengan iman kepada Kristus. Yang kedua, kasih. Walau dalam keadaan sulit, akan tetapi wujud kasih mereka selalu terwujud, saling membantu satu dengan yang lain, saling memperhatikan dan saling menguatkan, sehingga terbangun persekutuan kasih yang indah. Yang ketiga, ketekunan, seperti ucapan Paulus dalam Roma 5 ayat 3-4. Bahkan kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji
menimbulkan pengharapan. Bagaimana proses iman kita yang secara sadar atau tidaknya mengalami pertumbuhan karena kesengsaraan, yang di dalamnya juga kita akan dilatih dalam ketekunan, dan ketekunan kita jugalah yang membuat kita menjadi orang tahan uji. Artinya, yang telah melalui sebuah proses ujian dan dinyatakan lulus. Tentu semua itu tidak dapat dipisahkan dari iman, kasih, dan ketekunan kita kepada Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus memampukan kita untuk bertumbuh dalam iman, walau harus menghadapi segala tantangan hidup. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman yang menyapa kami hari ini, agar kiranya kami dapat bertumbuh dalam iman, walau terkadang harus menghadapi segala tantangan berat. Sertai kami ya Tuhan, untuk dapat bertumbuh di dalam nama-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.